Om Swastiastu. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perencanaan wisata di Kintamani dengan algoritma Greedy. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama ada Nilu Ira Prastika Dewi dengan NIM 20151009. Ada saya sendiri, Alma Margareta Bersbayan dengan NIM 2015101018. Adapun yang akan kami bahas, yang pertama ada pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang. Kintamani merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Kintamani merupakan salah satu kawasan wisata yang menyuguhkan pemandangan pesona alam terbaik di Pulau Bali. Wisata yang ada di Kintamani beraneka ragam, mulai dari wisata alam, wisata kuliner, dan wisata lainnya. Hal ini yang menyebabkan para wisatawan tertarik untuk mengunjungi desa Kintamani. Namun, dalam berwisata, biasanya hal yang perlu diperhatikan adalah menentukan jadwal pariwisata dan mengatur waktu sebaik mungkin. Termasuk dalam melakukan perjalanan pariwisata, setiap orang juga pasti memilih waktu tempuh terpendek untuk dapat mencapai tujuan karena dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Salah satu yang dapat kita terapkan untuk dapat mencapai tujuan tersebut yaitu dengan algoritma Greedy. Karena algoritma Greedy adalah algoritma yang dapat memecahkan masalah langkah demi langkah dan merupakan salah satu metode dalam masalah optimasi. Adapun rumusan masalah yang kami bawa adalah bagaimana agar para wisatawan dapat mengetahui jarak dan waktu terpendek untuk dapat mencapai tujuan wisata yang mereka inginkan dengan menggunakan algoritma Greedy dengan knapsack problem. Tujuannya supaya para wisatawan dapat menentukan jarak terpendek ataupun dapat memaparkan langkah-langkah untuk bisa mencari jarak dan waktu terpendek untuk mencari tujuan wisata yang ingin dikunjungi wisatawan dengan menggunakan algoritma Greedy dengan knapsack problem. Lalu ada pendekatan pemecahan masalah. Yang pertama itu ada himpunan kandidat. Di sini para wisatawan terlebih dahulu mengumpulkan tempat wisata yang ada di Kintamani. Setelah dapat info mengenai tempat wisata yang ada di Kintamani, lalu lanjut ke himpunan solusi. Di sini para wisatawan mengetahui total tempat wisata yang ia ingin kunjungi. Lalu setelah itu masuk ke fungsi seleksi optimal. Di situ mereka memilih kandidat yang paling memungkinkan untuk mencapai solusi optimal. Lalu ada fungsi kelayakan. Di sini memeriksa apakah satu kandidat yang mereka pilih itu memberikan solusi yang layak atau tidak. Lalu ada fungsi objektif. Di sini fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan nilai solusi. Lalu ada landasan teori. Seperti yang sudah disinggungkan pada latar belakang, Kintamani merupakan salah satu objek wisata di Kintamani yang terletak pada dataran tinggi pegunungan yang menyuguhkan pesona indah alam gunung dan alam Danau Batur. Ada beberapa objek wisata yang ada di Kintamani. Yang pertama itu ada objek wisata Desa Penelokan Kintamani, Danau Batur, Gunung Batur, Museum Gunung Api Batur, Lembah Bukit Kadisan, Pemandian Air Panas Toya Depresya Kintamani, Pura Ulu Danau Batur, dan pemakaman Desa Trunyan. Lalu ada optimasi. Optimasi berupa maksimasi atau minimasi. Jika berkaitan dengan masalah keuntungan, maka keadaan optimumnya adalah memberikan keuntungan maksimum. Namun, jika berkaitan dengan masalah pengeluaran atau pengorbanan, maka keadaan optimumnya memberikan pengeluaran atau pengorbanan minimum atau minimasi. Ada beberapa pertimbangan yang digunakan untuk dalam masalah ini. Yang pertama yaitu mengutamakan jumlah objek wisata yang dapat dikunjungi dengan waktu yang ditentukan. Lalu yang kedua ada waktu. Banyak dihabiskan pada lokasi wisata daripada waktu perjalanan. Lalu pengertian algoritma Greedy. Algoritma Greedy merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Lalu ada strategi algoritma Greedy dalam knapsack problem. Salah satu penggunaan metode Greedy adalah untuk menyelesaikan permasalahan knapsack problem. Pada penyelesaian knapsack problem terdapat 3 jenis algoritma Greedy yang dapat digunakan, yaitu Greedy by profit, Greedy by weight, Greedy by density. Lalu, algoritma Greedy dalam menyelesaikan masalah knapsack. Algoritma Greedy menyelesaikan suatu masalah dengan beberapa fungsi pembatas untuk mencapai satu fungsi tujuan. Jadi, dalam penyelesaiannya harus ditentukan fungsi pembatas dan fungsi tujuannya terlebih dahulu. Cara untuk menyelesaikan masalah knapsack dengan algoritma Greedy, yang pertama, kita menentukan fungsi tujuan, yaitu mencari nilai maksimum dari jumlah perkalian antar nilai profit atau PI dengan nilai probabilitas atau XI. Maka maksimum sama dengan sigma PI kali XI. Lalu, kita menentukan fungsi pembatas, yang merupakan hasil penjumlahan dari perkalian antara bobot, WI, dengan nilai probabilitas atau XI, yang tidak boleh melebihi dari kapasitas media penyimpanan, atau F. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu yang ketiga, metodologi penelitian.
Langkah-langkah penelitian yang dilakukan pada tulisan ini untuk menyelesaikan permasalahan yaitu yang pertama melakukan studi literatur mengenai algoritma greedy dalam penyelesaian permasalahan knapsack. Kemudian yang kedua mengidentifikasi permasalahan ataupun kendala yang dihadapi dalam penerapan algoritma greedy. Kemudian yang ketiga membuat kesimpulan dari serangkaian kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini kita menggunakan perhitungan manual untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Nah, tabel ini merupakan data waktu tempuh antar lokasi wisata yang ada di Kintamani dengan keterangannya sebagai berikut. Nah, dari data di atas, dimisalkan total alokasi yang dimiliki adalah 7 jam ataupun 420 menit, dan perjalanan dimulai dari titik A. Lokasi dan alokasi waktu kunjung dari masing-masing tempat wisata adalah sebagai berikut. Museum Gunung Api Batur dengan total waktu kunjung 60 menit, kemudian Toya Devasya dengan waktu kunjung 200 menit, kemudian Danau Batur 120 menit, kemudian pemakaman Desa Trunyan 120 menit. Nah, kita masuk ke dalam model perhitungan pertama. Model perhitungan pertama ini menjumlahkan waktu tempuh dan waktu kunjung wisata terlebih dahulu. Kemudian akan dicari nilai yang terkecil. Nah, apabila wisata tersebut tidak dikunjungi, maka tidak termasuk ke dalam perhitungan. Nah, titik yang terpilih sebagai rute selanjutnya merupakan titik awal untuk perhitungan berikutnya. Nah, kita mulai dari titik A ke D dengan waktu tempuh adalah 7 menit, kemudian waktu kunjung adalah 60 menit, sehingga menjadi 67 menit. Nah, kita lihat dari perhitungan di sini, mana yang memiliki waktu terkecil, yaitu A ke D. Maka D akan terpilih menjadi titik selanjutnya. Nah, sisa waktunya menjadi 353 menit. Kemudian kita lanjutkan lagi dari perhitungan yang dimulai dari titik D ini, kita lihat mana yang memiliki waktu terkecil, yaitu D ke B. Nah, maka B akan terpilih. Kemudian sisa waktunya akan menjadi 210. Nah, begitu seterusnya sampai total waktu alokasi itu habis. Nah, kemudian akan didapatkan rute perjalanan optimal yang memenuhi dengan perhitungan knapsack greedy adalah Museum Gunung Api Batur, kemudian Danau Batur, dan Toya Devasya Kintamani. Dengan total waktu kunjung dan waktu tempuh adalah 419 menit atau 6 jam 59 menit. Nah, kemudian kita masuk ke dalam perhitungan kedua. Nah, perhitungan kedua ini mencari titik terdekat dari titik awal. Nah, titik yang terpilih sebagai rute selanjutnya menjadi titik awal dalam perhitungan berikutnya. Apabila titik terpilih memiliki waktu kunjung, maka waktunya akan ditambahkan ke dalam perhitungan. Nah, kita mulai dari titik A ke B, kemudian titik A ke C, A ke D, A ke H, sampai A ke G. Nah, dari perhitungan ini kita pilih mana yang memiliki waktu terkecil, yaitu A ke D. Kemudian D akan terpilih. Nah, karena D itu memiliki waktu kunjung, maka waktu tempuhnya ditambah dengan waktu kunjungnya menjadi 67 menit. Sehingga sisa waktunya adalah 353 menit. Kemudian kita mulai dari titik D lagi. Nah, dari titik D ini yang memiliki waktu terkecil adalah D ke E. Maka E akan masuk ke perhitungan selanjutnya. Nah, karena E ini tidak memiliki waktu kunjung, maka waktunya akan dikurangi dengan waktu tempuhnya saja. Nah, sehingga sisa waktunya menjadi 345 menit. Nah, begitu seterusnya sampai total waktu alokasinya itu habis. Nah, jadi rute perjalanan optimal yang memenuhi dalam perhitungan kedua ini adalah Museum Gunung Api, kemudian Lembah Bukit Kedisan, kemudian Toya Devasya, dan Danau Batur. Dengan total waktu kunjung dan waktu tempuh keseluruhannya adalah 411 menit atau 6 jam 51 menit. Nah, kemudian yang kelima, kesimpulan.
Nah, berdasarkan hasil implementasi dan pengujian untuk perencanaan wisata Kintamani dengan metode algoritma Grady, diambil dua kesimpulan. Yang pertama adalah pendekatan yang digunakan oleh algoritma Grady adalah membuat pilihan yang dapat memberikan perolehan terbaik, yaitu dengan membuat pilihan optimum lokal. Nah, meskipun tidak selalu mendapatkan solusi terbaik atau optimum, tapi algoritma greedy ini umumnya memiliki kompleksitas waktu yang cukup baik, sehingga algoritma ini sering digunakan untuk kasus yang memerlukan solusi cepat meskipun tidak optimal. Nah, kemudian yang keenam ada daftar pustaka. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam pembuatan makalah ilmiah ini. Baik, sekian penjelasan dari saya dan rekan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.